Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله نشكر الله شكرا كثيرا على كل نعمته ونرجو من الله أن يتقبل منا أعمالنا الصالحة. تقبل الله منا ركوعنا سجودنا وركعاتنا وجعلها الله في الموازين الحسنة يوم القيامة. اللهم آمين. نواصل درسنا في تفسير جزء العامة من سورة عبسة، والآن نواصل في آية 17 إلى 23. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir juz 30 dari surat Abasa, dan kita akan melanjutkan tafsir surat Abasa dari ayat 17 sampai 23 insyaallah. Ini min kitab at-tashil li ta'wil tanzil. Kita masuk pada ayat yang ke-17. Iya, betul ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 sudah kita jelaskan dan kita selesaikan dari pembahasan yang ada dalam kitab ini, At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Berikutnya masih di surat Abasa. Kita masuk di ayat yang ke-17 sampai ke ayat 23 insyaallah. Qala Allah Ta'ala: Ba'dama a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah. Kurang lebih di 7 ayat ini akan kita bahas. Ada 7 ayat ya, dari ayat yang ke-17 sampai ayat ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qutilal insanu ma akfarahu. Qutila, kata beliau di sini, lihat dalam tabelnya, al-kalimah dan maknaha. Qutila lu'ina, yakni dilaknat, ya, dicela ataupun kalimat semisalnya. Qutilal insanu dengan bentuk fi'il madhi lil majhul, dengan bentuk fi'il madhi, fi'il yang telah lampau tapi majhul. Majhul itu maksudnya fa'ilnya disembunyikan, yang dimunculkan, yang terlihat
naibul fa'il, yaitu pada kalimat al-insanu. Qutilal insanu, terbunuhlah seorang insan. Aslinya qatala artinya membunuh, qatala yaqtulu. Kemudian dimajhulkan qutila, yang aslinya fa'ilnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Qatalallahu al-insana. Kemudian qutilal insanu, itu dia. Atau bermakna qutila ini lu'ina. Qutilal insanu, jelas ya. Jadi al-insanu itu naibul fa'il. Ma akfarahu. Adapun ma akfarahu ini sirah ta'ajjubiyah, bentuk ta'ajjubiyah. Ta'ajjub, heran. Ma akfarahu, ma ahsana zaidan, ma ahsana fulan, alangkah bagusnya si fulan, alangkah gantengnya si Zaid, ya. Ma ajmala zaidan, alangkah tampannya si Zaid. Ma akfaroh, alangkah kafirnya, alangkah kufurnya insan tersebut, ya, alangkah kufurnya insan tersebut. Jadi ma di sini adalah ma ta'ajjubiyah namanya, ya, huruf ma yang menunjukkan ta'ajjub. Begitu kalau antum ingin mengungkapkan sebuah kekaguman yang besar terhadap sesuatu, maka bentuknya dengan menggunakan huruf ma ini, dengan menggunakan fiil setelahnya, yakni fiil ikuti wazan af'ala, ya. Taib. Qutilal insanu ma akfarahu min ayyi syai'in khalaqahu. Ini dari apa manusia, atau dari apa Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Khalaqahu kembali kepada insan. Min ayyi syai', dari apa? Aslinya ayyu itu adalah ayyu istifham. Huruf ayyu itu ada banyak, ya. Ada ayyu syartiyah, ada ayyu istifham, ada ayyu itu mausul. Seperti apa? Ayyuha, ya ayyuha. Sering dengar itu, ya. Ayyuhalladzi itu gabungan ayyu dengan ha, ya. Ayyuhalladzina amanu, ayyu. Ada banyak ayyu. Nah, ay di sini ay dengan ditasydid, ya. Min ay, ya-nya itu ditasydid. Ini masuk kepada huruf-huruf istifham. Min ayyi syai'in, dari apa manusia itu diciptakan. Au min ayyi syai'in khalaqahu, dari apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Jadi sebuah bentuk pertanyaan. Min ini huruf jar, dari pahami. Min ayyi syai'in dengan idhofah mudhaf ilaih, min ayyi syai'in khalaqahu. Min nutfatin khalaqahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, ya, ini dari apa? Min ayyi syai'in. Ini khalaqal insan, Allahu khalaqal insan. Min ayyi syai'in khalaqallahu al-insan. Min nutfah. Dari apa? Nutfah ataupun air mani. Min nutfatin khalaqahu, dari nutfah Allah menciptakannya. Faqaddarahu, fa-nya ini fa, ya, atof, faul atif. Faqaddarahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala qaddara, dari fi'il qaddara yuqaddiru taqdiran, kemudian Allah memberikan ketentuan untuknya. Dari apa manusia diciptakan? Kata Allah, min nutfah khalaqahu. Allah menciptakan insan itu dari air mani, dari nutfah. Kemudian lalu qaddarahu, Allah taala memberikan ketentuan untuknya. Qaddarahu, Allah memberikan takdir untuknya. Nanti akan ada tafsiran apa yang dimaksud Allah memberikan takdir di situ. Jelas, ya? Itu secara bahasanya. Summas sabila yassarahu. Summa juga huruf ataf yang menunjukkan menyambung. Kemudian as-sabila yassarahu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan baginya dengan menunjukkan as-sabil. As-sabil secara bahasa at-tariq, jalan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Yassarahu. Apa makna yassara?
yusrun. Dari yusrun, yassara ini taisir, memudahkan. Allah Subhanahu wa taala memudahkan manusia itu untuk mendapatkan apa? As-sabil. Apa itu as-sabil? Nanti insyaallah juga akan dijelaskan oleh beliau di sini apa makna as-sabil yang dimaksud di sini yang telah Allah taala mudahkan. Tsumma as-sabila yassarahu. Tsumma amatahu fa aqbarahu. Tsumma harful atfi lagi, huruf ataf lagi, kemudian amatahu. Ya, ini mengikuti wazan af'ala, amwata dari kata maut. Ya, diganti wawunya itu jadi alif, amata yumitu, aslinya amwata. Summa amatahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikannya. Ya, summa amatahu. Mata yamutu, mati, tapi dengan mengikuti wazan af'ala, amata yumitu, mematikan. Summa amatahu, kemudian dia mematikannya, yaitu mematikan insan tadi dari awal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemudian Allah akan mematikannya, wafat. Dan tidak hanya itu, fa aqbarahu, kemudian dia menguburkannya, akbaro. Ya, kemudian dia menguburkannya. Allah Subhanahu wa taala yang menguburkan, yakni memerintahkan agar manusia dikuburkan. Dan manusia pertama yang dikuburkan di muka bumi ini siapa? Ya. Baik. Kemudian yang jelas-jelas mengikuti syariatnya. Kalau itu kan riwayatnya belum jelas bagaimana tata cara menguburkan. Tata cara pertama sekali, manusia yang pertama dikuburkan, kemudian begitu tata cara lengkapnya gitu loh, mengurus jenazah. Siapa yang pertama kali dikuburkan? Siapa? Walad Adam. Siapa? Banyak walad Adam. Siapa yang pertama kali dikuburkan, kemudian jelas di situ tata caranya gitu loh. Bukan cuma dikuburkan tuh banyak. Dia kepalanya di bawah kah? Apa berdiri kah? Apa gimana? Disolatkan kan gitu kan? Itu kan jelas. Siapa yang pertama? Adam. Adam yang pertama kali dikuburkan, kemudian dilengkapi tata caranya. Dan yang melakukannya adalah para malaikat. Itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sanadnya itu sahih oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Mendekati ajalnya, Adam alaihissalam berkata kepada anak-anaknya, "Ya baniya, inni ashtahi min thimaril jannah." Wahai anak keturunanku, sesungguhnya aku ashtahi, maksudnya pengen sekali makan buah surga, rindu surga kan gitu ya, karena dari surga udah ngelihat surga, disuruh ke dunia kan, rindu lagi surga nih. Ya baniya inni ashtahi min thimaril jannah, wahai anak-anakku, aku ingin sekali buah surga, katanya. Bingung anaknya, di mana cari buah surga di sini? Maka mereka keliling, ketemu dengan beberapa orang laki-laki yang di tangannya membawa masahi, atau masahi ya, mishah, sekop, makatil, ada keranjang untuk mengangkat tanah itu, ada fuus, ya semacam kapak untuk menggali tanah. Ketemu anak-anaknya Adam sama orang-orang bawa ini. Ditanya, mau kemana kalian? Kami mau cari buah-buah surga. Ayah kami pengen buah surga. Ini malaikat ini yang bawa ini, yang bawa fuus, masahi, makatil. Ya, maka tidak perlu kalian mencarinya. Ya, kami ingin bertemu ayah kalian. Maka datanglah malaikat tadi. Ketika malaikat tersebut datang masuk ke rumah Adam alaihissalam, Hawa waktu itu yang ada di sisinya terkejut karena kenal ini, ini malaikat. Maka dia pun bersembunyi di balik tubuhnya Adam yang sudah lemas. Dia bersembunyi. Apa kata Adam? Ilaiki anni. Jauh. Ya, innama ana utitu min kibaliki. Sesungguhnya aku seperti ini ya gara-gara kamu ini.
Ya, gara-gara kamu ini. Jangan goda lagi saya. Dulu kau yang goda pertama sekali. Aku sudah tidak mau, kamu bilang dekati pohon itu. Akhirnya kita makan. Itu kan karena godaan siapa? Karena godaan Hawa. Makanya dalam hadis kan Rasul mengatakan laula Hawa lam takhun untha zaujahad dahr. Kalau bukan karena perbuatan Hawa ini, maka tidak akan ada seorang istri yang berkhianat kepada suami selamanya. Tapi karena sudah didahului oleh Hawa, nah banyaklah kaum Hawa yang begitu, suka goda suaminya, ya, menggelincirkan suaminya, akhirnya suaminya ya berkurang ketaatannya kepada Allah. Itu yang dimaksud lam takhun. Khianat itu yang dimaksud, bukan berkhianat dalam masalah kehormatan, bukan. Kan tapi menggoda suaminya, membujuk suaminya sehingga melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah. Nah, itu waktu itu kejadiannya. Pergi karena Hawa tahu ini malaikat ini gitu ya, yang datang ini bawa sekop, bawa kapak, bawa makatil, keranjang. Ya, kemudian disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan ya mencabut nyawamu. Kemudian dicabutlah nyawa Adam alaihissalam waktu itu. Ya, dicabut nyawanya, kemudian dimandikan oleh malaikat, dikafani, dan pada waktu itu malaikat juga membawa apa? Hanut, akfan, bawa kain kafan, dan hanut, tahu hanut ya, parfum. Mereka bawa kain kafan, bawa parfum, ya bawa alat-alat semua untuk mengurus jenazah. Diuruslah jenazah Adam setelah diwafatkan, dicabut nyawanya dengan izin Allah, diurus jenazahnya. Diurus jenazahnya, dimandikan, dikafani, disolatkan sampai dikuburkan, diletakkan batu bata di atasnya. Kemudian para malaikat berkata kepada anak keturunannya, "Hadhihi sunnatukum." Kata malaikat, "Ini sunnah kalian." Pelajari itu, ini sunnah kalian. Nah, itulah dia. Pertama kali sunnah mengurus jenazah secara lengkap diajari oleh malaikat ketika Adam alaihissalam meninggal dunia. Ya, taib. Dan seperti itu yang terus dilanjutkan oleh nabi-nabi setelahnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang menyelisihi ini, ya menyelisihi fitrahnya manusia yang dikuburkan berdiri, apa begini, yang enggak ada, seperti itulah dia. Itu sudah dari Nabi Adam alaihissalam. Taib, fa akhbarahu, kemudian dia yang menguburkannya, maksudnya memerintahkan manusia untuk dikuburkan, jenazah itu dikuburkan. Tsumma idza syaa'a ansyarahu. Kemudian apabila Allah berkehendak nanti dia akan bangkitkan. Ansyara itu kan menyebarkan. Ya. Nasyara yansyuru itu bisa bermakna menyebarkan, mengeser. Ya. Ansyarahu maksudnya kemudian nanti berkehendak pada hari kiamat dia akan bangkitkan kembali. Kalla lamma yaqdi ma amarahu. Yaqdi ini dari kata qada, yaqdi, qadaan, artinya menunaikan. Ya, sekali-kali tidak. Lamma yaqdi, hilang huruf illahnya. Kenapa? Karena masuk huruf jazm. Lamma itu huruf jazm, harfun nafi wal jazmi pada fi'il mudhari yang membuat jazm. Ya, jazm itu maksudnya jadi sukun, dia sukun atau hilang huruf illahnya. Akalta misalnya, lamma akul, maka lamnya itu harus sukun. Jangan lamma akulu. Salah itu. Lamma akul. Dan lamma ini boleh dihilangkan fi'il mudhari'nya. Ya. Akalta akhi, lamma, boleh begitu ya? Boleh dihilangkan, dimahzufkan fi'il mudhari'nya. Tapi lamma itu masuk kepada huruf jazm. Sekali-kali tidak, manusia itu belum menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Maksudnya manusia yang mana ini? Manusia yang ini, yang kutilal insan tadi, manusia yang dilaknat oleh Allah tadi, manusia yang sangat kafir kepada Allah. Ya, mereka pada hakikatnya belum menunaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Itu dia maksudnya. Taib, itu tadi sekilas. Ya, di sini juga beliau mengatakan akbarohu, yakni sayyarahu dza qabrin, ini menjadikan manusia itu menjadi pemilik kubur tadi. Ansyarahu, yakni ahyahu ba'da mautihi, menghidupkannya kembali setelah matinya. Wa minhu qauluhum, dan di antaranya perkataan mereka al-ba'tsu wan nusyuru. Naam. Kemudian kita lihat di sini as-su'al wal jawab. Uzkur ma'aniya hadhil kalimat qutila akbaruhu ansyarahu. Nah, ya, sudah ada di situ. Berikutnya soal manil muradu
bil insani fi qoulihi ta'ala qutilal insanu ma akfarahu. Siapa yang dimaksud? Manil murad? Siapa yang dimaksud dengan insan dalam firman Allah Ta'ala ini? Qutilal insanu ma akfarah. Siapa yang dimaksud insan di sini? Al-jawab, al-muradu al-insanul kafiru. Ini maksud insan di sini dalam ayat ini adalah insan yang kafir. Ini maksud siapa? Insan yang kafir. Karena seorang insan yang mukmin tidak mungkin dilaknat. Ya, tidak mungkin dicela, tidak mungkin qutila. Taib, jelas ya? Nah. Berikutnya as-su'al, waddih aqwalal ulama'i fi qoulihi ta'ala ma akfarahu. Jelaskan pendapat-pendapat para ulama tentang firman Allah Subhanahu wa taala ma akfarahu, alangkah kafirnya insan itu. Apa aqwal ulama dalam menjelaskan ma akfarahu? Al-jawab, kata beliau jawabannya, min hadhil aqwal ma yali, di antara penjelasan-penjelasan para ulama berikut ini bahwa makna ma akfarahu ada yang mengatakan apa? Ma asyadda kufrahu. Ma asyadda kufrahu, alangkah beratnya kekufuran insan itu. Syadd, ya. Syadd itu syadid. Ma asyadda kufrahu, itu maknanya alangkah beratnya kekufurannya, kufrahu. Ini kekufuran insan tadi. Taib. Itu yang paling jelas ya, itu yang paling mendekati makna. Walaupun ya sebenarnya semua makna tadi mengarah kepada itu. Ma akfarahu, yakni ma asyadda kufrahu, alangkah beratnya kekufuran insan tersebut. Ada yang mengatakan ma akfarahu artinya malladzi hamalahu alal kufri. Ini seperti bentuk pertanyaan, apa yang membawa insan itu kepada kekufuran? Ma hamalahu alal kufri, apa yang menyebabkan atau yang membawanya kepada kekufuran? Ya, apa sebabnya manusia itu kufur? Ada yang mengatakan demikian, ya, malladzi hamalahu ala kufri. Kemudian ada yang mengatakan ma akfarahu al-muradu at-ta'ajjub. Ini satu hal yang mengherankan, ya, min kufrihi ma'a ihsanillahi ilaih. Dia mengatakan ma akfarahu ini adalah sebuah keheranan, sebuah bentuk apa? Keheranan terhadap perbuatan kufurnya, padahal Allah berbuat ihsan kepadanya. Jadi sebuah bentuk ta'ajub. Kok bisa-bisanya manusia itu kufur dengan zat yang telah mencukupi dan berbuat baik sama dia? Begitu ya. Allah Ta'ala telah berbuat baik dan banyak kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin kita menghitung kebaikan Allah, enggak mungkin. Tapi kenapa masih kufur juga? Kok dibalas dengan kekufuran? Nah ini namanya ta'ajub, heran. Ma akfaroh, aduh, kok kufur banar ini orang, kan gitu ya. Kufur banar ini orang. Sudah dikasih kehidupan, dikasih napas, dikasih air, dikasih udara, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, dikasih kekuatan, mampu bergerak badannya, mampu berbicara lantang, mampu melihat, mampu tidur, mampu ini semua. Tidak ada kekurangan, lengkap, komplit, ya, dicukupi makannya, minumnya, diberikan rizkinya, diberikan pasangan, dikasih anak, dikasih tempat tinggal, dikasih kendaraan. Waduh, kok masih kufur juga? Lah terus mau dikasih apa supaya dia beriman? Nah ini ta'ajib namanya. Ini kan ajib seperti ini. Ya, heran seperti ini, ta'ajib. Ya ampun, kita aja begitu kan. Ketika ada yang sudah diberikan ini, beri itu, tapi masih juga nggak sesuai dengan janjinya misalnya, misalnya gitu ya, itu gimana itu? Aduh, masih geleng gitu, masih takjub dia. Aduh, kata dia gitu, pasti gitu. Itu umum begitu ya. Dikasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih ini, kasih fasilitas. Enggak juga sesuai dengan akadnya, sesuai dengan janjinya. Nah, itu dia. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang lebih lengkap, lebih komplit, lebih kamil, lebih sempurna ketika memberikan kepada hamba-hambanya. Kita aja misalnya, atau sebuah lembaga atau sebuah perusahaan ketika memberikan fasilitas ini itu. Yang penting kerjanya sekian jam, yang dikerjain ini setuju. Dikasih betul fasilitas ini. Ya. Kemudian tiba-tiba apa? Enggak sesuai dengan syaratnya atau akadnya.
Ya, pastinya apa kan? Kalau tadi mungkin pelanggarannya kecil, tapi kalau ini pelanggarannya besar, itu kan kufur namanya. Ini, waduh, pasti ma'akfaroh katanya gitu ya. Alangkah ingkarnya orang ini, ma'ankaroh katanya. Taib. Kemudian selanjutnya, as-su'al ma ma'na qaulihi ta'ala min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Apa makna firman Allah dari nutfah, ia menciptakannya, ya, lalu dia mentakdirkannya. Apa maknanya? Al-jawab, al-ma'na wallahu a'lam anna Allah azza wa jalla khalaqa hadzal insana min nutfatin summa qaddarahu. Ya, maknanya wallahu a'lam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla yang telah menciptakan manusia ini dari nutfah, summa qaddarahu, kemudian Allah yang menentukan. Setelah dia ciptakan dari nutfah, kemudian dia takdirkan. Wa fi qaddarahu wa fi qadarihi, ya, pada takdirnya, aqwal di sana ada beberapa penjelasan. Ahaduha, yang pertama, qaddarahu nutfatan summa 'alaqatan summa mudghatan summa kusiyatil 'idhamu lahma summa unshi'a khalqan akhar. Ada yang mengatakan bahwasanya makna qaddarahu di sini min nutfatin khalaqahu faqaddarahu, yakni qaddarahu nutfatan, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan insan itu awalnya dari nutfah, kemudian berbentuk apa? Alaqah, summa alaqah, yakni nutfah itu masih berbentuk air, cairan, air mani. Kemudian berbentuk apa? Alaqah, namanya juga alaqah dari makna apa? Tergantung, menggantung, karena pada waktu itu dia sudah berbentuk serat-serat apa? Darah, ya, yang menggantung-gantung di dinding rahim. Ya, alaqah. Summa mudghah, sudah berupa serat-serat daging, gumpalan daging yang ada di rahim tersebut. Summa kusyatil 'idhamu lahma, kemudian muncul tulang belulang yang dibalut dengan daging. Summa unshi'a khalqan akhar, kemudian dia dibentuk, ditumbuhkan dalam bentuk makhluk yang lain, maksudnya dalam bentuk sempurna, manusia sempurna, dilengkapi matanya, telinganya, rambutnya, giginya, seterusnya, kuku-kukunya muncul. Taib, ada yang mengatakan demikian. Itu di antara penjelasan para ulama. Wakila, ada yang mengatakan min nutfatin khalaqahu faqaddarahu, qaddara yadayhi wa rijlaihi wa 'ainaihi wa sa'iri arabihi. Ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya dengan kadar kedua tangannya, kedua kakinya, kedua matanya, wasairi arabihi, dan seluruh Arab itu bagian-bagian, juz'un, ya. Ini irbun, ya, ini juz'un. Diciptakan seluruh bagiannya. Sudah tadi anggota tubuh yang utama apa tadi? Mata, kedua tangan, kedua kaki, kemudian berlanjut kepada seterusnya dari seluruh anggota tubuhnya. Waqila, ada yang mengatakan qaddara ajalahu wa rizqahu wa amalahu wa syakiyun aw sa'idun wa kullu hadza muhtamal wa kullu hadza muhtamalun. Ada juga yang mengatakan bahwasanya faqaddarahu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ajalnya, kapan dia meninggal dunia, rizkinya, amalnya, dia orang celaka ataukah bahagia. Wa kullu hadza muhtamal, dan semua ini bisa dibawakan ke sana. Muhtamal itu bisa dibawa ke sini, ke situ, gitu ya. Artinya tafsiran tadi semua mengena kepada ayat tadi, min nutfatin khalaqahu faqaddarahu. Itu dia di antara makna yang dijelaskan oleh para ulama tentang penciptaan atau fase-fase penciptaan manusia dari nutfah, terus begini sampai dia dilahirkan. Taib. 6. Kemudian yang berikutnya kata beliau, soal ma huwa wajhu iradi qaulihi ta'ala min ayyi syai'in khalaqahu aqbu qaulihi ta'ala qutilal insanu ma akfarahu. Apa yang dimaksud pada firman Allah min ayyi syai'in khalaqah, yang diikuti ataupun mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, aqbu qaulihi, mengikuti firman-Nya, qutilal insanu ma akfarahu.
Apa maksudnya? Min ayyi syai'in khalaqah, yang mana sebelumnya diikuti apa? Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Apa hubungannya ini? Apa maksudnya? Jawabannya kata beliau, al-jawab wajhu dzalika idharu ta'ajjubi min halil kafir wa tabkiyatuhu fahuwa ma'a kaunihi makhluqan min nutfatin thumma qaddarahu Allahu azza wa jalla thumma yassara lahu as-sabila thumma amatahu fa akhbarahu. Ya, jadi yang dimaksud di sini setelah Allah mengatakan alangkah kafirnya manusia ini, dari apa dia diciptakan? Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk izharu ta'ajjub, untuk memperlihatkan keheranan. Ini sangat mengherankan. Min halil kafir, dari keadaan atau kondisi seorang yang kafir. Wa tabkiyatuhu, tujuannya untuk membuatnya sedih. Nah, ya, jadi tujuannya apa? Untuk membuat sedih, supaya nangis dia. Tabkiyah, supaya dia apa? Sedih dengan perbuatannya tersebut yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa huwa ma'a kaunihi makhluqan min nutfah, padahal keadaan manusia yang kafir tadi, ya, itu keadaannya adalah makhluk yang diciptakan dari nutfah, kemudian Allah mentakdirkannya, kemudian Allah memudahkan baginya as-sabil, kemudian nanti Allah mematikan dan menguburkannya. Ma'ahadihil hal minad du'fi wa ma'ahadin ni'ami minallahi alaih. Ya, bersamaan dengan keadaan manusia seperti itu, dia adalah manusia yang lemah, du'af. Dengan nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dia adalah manusia yang lemah. Idza huwa syadidul kufrani li ni'amillahi alaih. Tiba-tiba dia menjadi seorang yang sangat kafir, syadidul kufran, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya. Ya, jadi ini sebuah izharu ta'ajjub wa tabkiyah, untuk memperlihatkan keheranan dan untuk membuatnya sedih. Ya, alangkah kafirnya manusia dalam keadaan dan kondisi dia itu sangat lemah dari air, kemudian nanti dimatikan lagi, ya, dikasih rizki, dikasih hidup, dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, padahal dia seorang yang dhaif, nikmat Allah sangat banyak kepadanya, tapi tiba-tiba dia sangat kafir kepada Allah, sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa faidatu dzikril ayat, maka faidah penyebutan ayat ini aqbu qaulihi, yang mengikuti firman Allah qutilal insanu ma akfarahu, tazkirun lil kafiri la'allahu yatta'iz. Ini sebagai pemberi peringatan. Jadi faedah disebutkan ayat ini tujuannya apa? Tazkirul lil kafir, untuk memberikan peringatan kepada orang yang kafir, manusia yang kafir, insan yang kafir. Supaya apa? La'allahu yatta'iz, barangkali dia bisa mengambil pelajaran. Ya, barangkali dia bisa mengambil pelajaran. Wa bayanun li halihi minad du'fi, dan untuk menjelaskan bahwa kondisi manusia yang kafir ini lemah. Untuk apa dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia masih ingkar kepada Allah, menantang Allah, tidak mau beriman kepadanya, padahal kondisinya sangat lemah. Wa bayanun ni'amillahi alaihi, dan ayat ini disebutkan, diurutkan, tujuannya untuk menjelaskan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Wa qudratuhu subhanahu alaih, dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menguasainya. Taib. Wa kama qala al-qailu, sebagaimana perkataan seorang yang mengatakan, mali ibni Adam wal fakhra. Apa sih yang dimiliki anak Adam itu kok bisa sombong? Nah, itu ya. Apa yang dimiliki anak Adam itu? Kenapa dia fakhr, bersikap apa? Sombong sekali. Apa sih yang dimiliki anak Adam? Kamu punya apa, wahai anak Adam? Kok alangkah kafirnya kamu kepada Allah, wahai insan, wahai anak keturunan Adam, wahai manusia. Alangkah sombongnya kalian. Apa yang kalian punya? Nah, itu seakan-akan ada yang mengatakan demikian. Mali ibni Adam wal fakhr. Awwaluhu nutfatun, ya, wa mazir, awwaluhu nutfatun mazirratun. Awalnya dia adalah nutfah yang berserakan, mazirrah, zur, seperti yang disebar. Awalnya manusia itu apa? Nutfah, air yang terpuncrat, air yang berserakan. Allah Ta'ala yang mengumpulkannya di dalam rahim manusia, dalam rahim seorang ibu. Ya, wa akhiruhu jifah, awalnya dari air yang berserakan, akhirnya dia akan menjadi jifah, atau jifah ya, bangkai. Ya. Wa qaziratun,
Ya, ini jifatun qaziratun. Qaziratun itu sebuah, namanya bangkai itu kan qazirah. Bangkai itu apa? Kotor. Namanya bangkai kotor. Qaziratun wa huwa bainahuma hamilul azirah. Dan kehidupan manusia itu di antara keduanya pun membawa azirah. Oh, azirah ya. Ghaid, tai, kotoran. Maksudnya awalnya dia air yang berserakan, akhirnya dia bangkai yang juga kotor. Antara kedua kehidupan insan ini hamilul azirah. Ya, ini semasa kehidupannya dia senantiasa bawa apa? Bawa tai. Kita kemana bawa tai kan? Iya, kemana-mana kita bawa tai kita. Ya, saat dia sudah penuh, baru cari tempat dikeluarkan. Coba bayangkan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang telah mensucikan kita. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita suci dengan perintahnya, dengan syariatnya. Kalau mau dilihat-lihat diurut-urut, apa hebatnya kita? Awalnya keluar dari tempat yang itu, keluarnya juga air yang berserakan, ya, masuk juga ke tempat yang itu lagi, keluar, masuk ke situ lagi, kotor berserakan. Ya. Kemudian ketika hidup juga hamilul azirah, ketika hidup bawa najis, bawa kotoran, bawa tai juga kita. Ketika mati juga jadi bangkai, jadi jifa, kotor juga. Loh, terus apa yang perlu dibanggakan? Ya. Apa yang perlu disombongkan? Nah, itu dia kata beliau. Jadi ini seakan-akan seperti itu makna dari urutan tadi. Min ayyi syai'in khalaqah. Kenapa Allah mengurutkannya itu? Ya, qutilal insanu ma akfara, kemudian Allah langsung lanjut apa? Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa sih kalian wahai manusia? Kok sombong betul kamu? Kok kafir betul? Emang kamu dari apa dibuat? Dari besi, dari emas. Ya, dari apa? Ternyata dari sesuatu yang rendah, yang hina, tapi Allah muliakan. Siapa mereka? Orang-orang yang insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sucikan mereka, Allah muliakan, Allah tinggikan mereka. Itu dia para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Soal berikutnya, pertanyaan, mal muradu bisabili fi qoulihi ta'ala tsumma as-sabila yassarahu. Apa yang dimaksud dengan as-sabil pada firman Allah Subhanahu wa taala, summa as-sabila yassarahu. Kemudian dia memberikan kemudahan kepada manusia, dikasih petunjuk lagi, as-sabil. Apa itu sabil? Nah, sekarang kita akan melihat penjelasan secara ringkas makna as-sabil. Jawabannya li ahlil ilmi qaulani fi hada. Ahlul ilmi dalam pembahasan ini, penjelasan as-sabil ini ada dua pendapat yang sangat masyhur. Ahaduhuma, salah satu dari dua pendapat itu, annal murada bis sabili sabilul khuruji min batni ummihi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa makna as-sabil dalam ayat ini summas sabila yassarahu, kemudian Allah mudahkan insan tadi untuk mendapatkan jalan. Jalan apa? Jalan dari mana keluarnya ini, ya kan? Itu gimana manusia sudah jadi manusia sempurna, itu gimana keluarnya? Nah, kan begitu ya, dilahirkan. Ya, ini kata beliau yang dimaksud di sini as-sabil adalah sabilul khuruji min batni ummihi. Allah yang telah memudahkan jalannya manusia itu ketika keluar dari perut ibunya. Allah yang memudahkan itu. Sehingga kita dapati manusia ya secara umum yang normalnya mudah keluar dari perut ibunya ketika lahir, mudah, nggak bingung. Kalau sekiranya ketutup semuanya, tapi ada di dalam, ya, sehingga keluar dari mulut, nah itu kan lebih susah gitu ya, dari mulut keluarnya muntah, ya, nah itu kan lebih susah. Tapi Allah yang memudahkan jalan itu sehingga manusia itu lahirnya itu dalam keadaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi ibu-ibu hamil, bawakan tafsir ini. Allah mengatakan tsummas sabila yassarahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan manusia ya untuk keluar dari perut ibunya. As-sabil yang dimaksud di sini sabilul khuruj min batni ummihi. Allah yang memberikan yassarahu, yang memudahkan dia untuk keluar dari perut ibunya. Ini pendapat yang pertama. Tapi jangan dibuat khurafat ya. Oh berarti boleh dong dibacakan sama ibu hamil. Jangan buat gitu lagi. Kadang-kadang kita begitu. Ada ayat yang pas-pas itu dipas-pasin aja. Ya. Oh ini berarti pas ini. Ayat ini dibacakan untuk ibu hamil. Baik.
Enggak ada pengkhususan seperti itu ya, tapi seluruh ayat itu bermanfaat insyaallah. As-tsani, kemudian pendapat yang kedua, annal murada bis sabili tariquddin, bahwa yang dimaksud dengan as-sabil di sini apa? Sabiluddin, yakni tariquddin, jalan agama. Tsumma as-sabila yassarahu, kemudian Allah yang memudahkan manusia itu untuk mengetahui apa? Tariquddin, mana sih jalan untuk beragama ini, untuk beribadah kepada Allah, mana jalannya? Allah telah mudahkan itu sehingga manusia tidak bingung, ini kita beribadah gimana beribadah ini? Bingung kita nih beribadah? Enggak bingung. Ada sudah, Allah mudahkan, ada jalannya sudah. Allah jelaskan sudah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jalan beribadah kepada Allah. Jadi ada yang berpendapat demikian, bahwa mana sabil di sini adalah tariquddin. Ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan jalan manusia untuk mendapatkan jalan agamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang telah memberikan hidayah kepada insan berupa apa? As-sabil. Kami memberikan petunjuk kepada insan itu tentang as-sabil. Cuma di antara manusia ada yang syakir, ada yang kafir, ada yang bersyukur, dia terima as-sabil tadi, dia terima petunjuk Allah tadi, dia terima tariquddin, dinul Islam tadi dia terima, tapi ada yang mengingkari. Ada yang membawakan makna sabil itu adalah yakni sabiluddin, sabilul mukminin, ya, jalannya orang-orang beriman itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadah ikhwan? Jelas ya? Itu ada dua makna dari makna as-sabil dalam surat Abasa ayat 20 ini. Selanjutnya, hal fi qoulihi ta'ala fa akhbarahu, as-su'al, pertanyaan, apakah pada firman Allah taala fa akhbarahu kemudian Allah menguburkannya, wajhu ikramin li ibni Adam, apakah firman Allah Subhanahu wa taala ini termasuk sisi pemuliaan kepada anak Adam? Al-jawab, maka jawabannya na'am, fihi wajhu ikramin, padanya ada sisi memuliakan, ya. Jadi untuk memuliakan anak Adam, Allah Ta'ala memerintahkan manusia untuk menguburkan, fa'akbarohu, dikuburkan. Ini ikram ini untuk anak Adam. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan riwayatnya di awal tadi, bagaimana malaikah datang kepada Adam saat-saat wafatnya, meninggal dunianya Adam alaihissalam, kemudian dia mengajarkan bagaimana tata cara menguburkan jenazah yang disaksikan oleh anak-anak keturunan Adam waktu itu. Dari sini juga kita ketahui bahwa antara Adam dan Hawa yang lebih dahulu meninggal siapa? Siapa yang lebih dulu meninggal? Adam alaihissalam. Ya, dari riwayat tadi yang kita bawakan tadi, Adam lebih dahulu meninggal daripada Hawa. Makanya dari sisi hikmah ini semua kalau kita kumpulkan, di mana jumlah laki-laki itu lebih sedikit daripada jumlah perempuan, iya kan? Jumlah perempuan itu lebih banyak daripada jumlah laki-laki, dan resiko kematian itu lebih besar pada laki-laki daripada perempuan. Makanya banyak itu janda-janda daripada duda-duda, iya kan? Makanya banyak santuni janda-janda, karena lebih banyak laki-laki itu resiko kematiannya itu lebih besar. Karena umumnya laki-laki itu aktivitasnya di mana? Di luar. Jadi resiko kematian itu lebih besar daripada di rumah nyantai. Ya, perintah untuk wanita di mana? Di rumah. Jadi ini hikmah sebenarnya kalau mau kita telusuri. Sehingga ya nambahlah. Banyak perempuan maksudnya kan begitu ya. Kasihan yang mampu. Ya. Jangan nanti maksud ini. Itu yang mampu maksudnya. Hikmah itu akan kita dapat. Enggak mungkin pada syariat Allah itu tidak mungkin ada benturan, akan tapi kesesuaian, keserasian itu semua. Ini terlihat. Ya, kalau kita mau survei, antum mau survei itu, Masya Allah itu ya, itu memang lebih banyak suami duluan meninggal daripada istri. Iya. Ya. Kalau antum mau survei, karena saya mensurvei. Ya, saya melakukan perhitungan dengan orang-orang yang hidup di sekeliling saya dari saya dulu mendengar tentang ini. Itu memang saya hitung-hitung dari orang-orang yang terdekat sama saya, keluarga, teman-teman, itu lebih banyak yang meninggal duluan itu suami daripada istri. Hati-hati aja antum.
Ya, itu lebih banyak. Ya, saya sudah lama, hampir kalau saya tidak keliru, saya mulai menghitung-hitung ini, meneliti walaupun nggak dihitung pakai ini, tapi saya teliti itu kurang lebih ada 20 tahun. Ya, saya meneliti itu, akhirnya saya simpulkan yang benar, laki-laki itu lebih banyak meninggalnya daripada perempuan. Padahal jumlah kelahiran itu lebih banyak jumlah perempuan kelahiran, dan resiko kematian bayi itu lebih banyak bayi laki-laki. Itu kata para dokter, ya, saya pernah baca artikelnya itu, bayi yang lahir itu lebih daya tahan tubuhnya dari kematian itu lebih kuat perempuan. Anak bayi perempuan daripada anak bayi laki-laki itu lebih lemah, jadi mudah meninggal. Anak bayi laki-laki. Ya, jadi banyak jumlah perempuan itu. Baik. Ya. 6. Jadi demikian. Ya, jadi ini merupakan, kita lanjutkan. Ikram, wajhu ikram. Ya, ini merupakan bentuk pemuliaan kepada anak Adam. Fa akbaruhu, ini bentuk pemuliaan. Hasiluhu, hasilnya, maksudnya kesimpulannya, annallaha subhanahu wa ta'ala amara bidafni ibni Adam idza mata, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menguburkan, menanam, dafn, ya, untuk menanam, menguburkan anak Adam idza mat, jika anak Adam telah meninggal dunia. Walam yaj'alhu mimma yulqa ala wajhil ardi ta'kuluhu siba'u wat tayru. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan manusia ketika meninggal dunia kemudian dia dibiarkan di muka bumi ini, meninggal udah biarkan di situ sehingga dimakan oleh binatang buas, dimakan burung, kan enggak begitu. Kalau sekiranya seperti itu, ya, apabila manusia telah meninggal dunia, biarkan dia di muka bumi itu. Wah, ini gimana? Ini akan terjadi kerusakan, penghinaan seperti itu, terhina manusia, tersiksa manusia seperti itu. Belum lagi baunya, ya, kemudian tersiksa dimakani binatang, dipatuk sama burung atau apa dan seterusnya. Tapi tidak, ini bentuk ikram dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia meninggal dunia, anak Adam meninggal dunia, diperintahkan apa? Dikuburkan, bukan dibakar, bukan ditenggelamkan di laut. Ya, terkadang tenggelamkan laut itu masuk kepada menguburkan juga. Apabila memang tidak bisa dikuburkan di darat, maka dia ditenggelamkan di laut. Ya, itu bagi orang-orang yang mungkin berada di tengah laut dan tidak memungkinkan untuk sampai ke darat dalam waktu dekat, maka boleh dia dikuburkan di laut dengan cara ditenggelamkan. Ya, jika ada yang meninggal dunia di tengah laut misalnya dan enggak memungkinkan untuk sampai ke darat dalam waktu dekat, sementara jenazah ini akan bau busuk, ya, maka dia ditenggelamkan, dikuburkan. Setelah dikafani, disolatkan, dimandikan, ya, disolatkan, kemudian ditenggelamkan di laut. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Terakhir, as-su'al, waddih ma'na qawlihi ta'ala kalla lamma yaqdi ma amarahu. Sekali-kali tidak, ya, manusia itu belum menunaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Al-jawab, apa makna firman Allah Ta'ala tersebut? Al-ma'na wallahu a'lam. Laisal amru kama yaqulul kafiru min annahu qad adda haqqallahi alaihi fi nafsihi wa malihi wa maqtaradahu Allahu alaihi. Maknanya wallahu a'lam, bahwasanya perintah tersebut laisal amr, ya, perintah tersebut tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir, bahwasanya orang yang kafir mengatakan sungguh dia telah menunaikan hak Allah atasnya pada diri ataupun hartanya. Wa maqtaradahu Allahu alaihi, dan apa yang Allah wajibkan kepadanya sudah kami kerjakan. Nah, kata orang kafir kan begitu. Udah kami kerjakan. Kami sudah menunaikan. Kami sudah menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kami, terhadap harta kami, kewajiban-kewajiban yang telah Allah Taala perintahkan sudah kami tunaikan. Bal innahu lam yaqdi ma amarahu Allahu bih. Bahkan seorang yang kafir sama sekali belum melaksanakan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepadanya. Ay lam yuaddi ma faradahu Allahu alaih. Ini maksudnya seorang kafir itu sama sekali belum pernah menunaikan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Wakila lam yafi bil mitsaqil ladzi akhadahu Allahu alaih. Ada yang mengatakan maknanya bahwa seorang kafir belum menunaikan perjanjian yang telah Allah ambil darinya, wa huwa fi sulbi abihi, sementara dia masih di sulbi abinya. Alastu bi rabbikum, kan ada ya, bukankah aku ni Rabb kalian?
Lalu bala, artinya harus beribadah. Ini belum mereka tunaikan. Kenapa? Mereka masih kafir, belum beriman. Jadi benarlah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla, sekali-kali tidak, lamma yaqdima amarahu. Insan yang kafir ini sama sekali belum menunaikan apa yang telah Allah perintahkan. Di antara perintah yang paling utama apa? Untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini belum sama sekali mereka kerjakan. Walaupun yang lainnya sudah mereka kerjakan. Mereka mungkin beribadah, di antara mereka ada yang sholat, di antara mereka ada yang bersedekah dengan harta, di antara mereka ada yang berbuat baik, ya, di antara mereka ada yang menolong orang lain, di antara mereka ada yang sujud-sujud. Akan tetapi, ya, mereka belum benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka belum dikatakan menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wadih ya? Jelas ini? Taib, itu yang dimaksud di sini, mereka belum melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni karena mereka masih kafir. Nah, cukup mungkin sampai di sini. Ya, nanti insyaallah kita lanjutkan sisa ayat yang lainnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, masih ada sebagian lagi yang akan harus kita jelaskan. Ada yang bertanya mungkin silahkan. Ada yang bertanya? Ada yang mau minta teh sama Mas Heri aja. Nanti ngeliat anak minum sendiri nggak enak. Ada yang bertanya? Nggak ada ya? Fadhal. Menciptakan. Iya, yang pertama, jika terbetik dalam benak kita, pikiran kita, ya, pemikiran, kenapa kita dituntut dimintai pertanggungjawaban? Padahal kita kan nggak minta waktu itu diciptakan, ya. Kita tidak pernah meminta sama Allah kita diciptakan. Kan Allah sendiri yang menciptakan kita. Kok kita dituntut? Nah, ini gimana cara menjawab seperti ini? Yang pertama, bahwa ya, syaitan itu senantiasa menggelincirkan manusia dengan waswasnya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu memang salah satu target utama syaitan, menggelincirkan manusia dengan memberikan apa? Bisikan-bisikan yang membuat dia kufur kepada Allah. Ya, membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti ahadakumus syaitan." Syaitan itu akan mendatangi salah seorang di antara kalian. Fayaqulu man khalaqa kadza wa man khalaqa hadza. Dia akan bisikkan kepada manusia itu, siapa ciptakan ini? Allah. Siapa ciptakan ini? Allah. Hatta yaqul, sampai syaitan nanti mengatakan, "Wa man khalaqa rabbaka." Kalau gitu siapa yang ciptakan Rabbmu? Itu syaitan akan seperti itu. Dia akan terus membisikkan seperti itu. Fa idza balaghahu, kalau dia sampai sudah seperti ini, falyasta'iz billah, maka langsung isti'azah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi itu dia. Falyantahi kata Rasulullah. Kemudian intaha, maksudnya apa? Tinggalkan. Falyasta'iz billah waliyantahi. Hendaknya dia berlindung kepada Allah dari syaitan, bisikan syaitan itu, dan falyantahi, tinggalkan. Sudah tinggalkan. Jangan ikuti bisikan itu. Ya sama seperti tadi, itu bisikan syaitan itu. Ya, itu bisikan syaitan. Supaya apa? Membuat manusia apa? Kufur. Jadi seakan-akan ingin mengoreksi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah taala sendiri mengatakan, ini jawaban yang keduanya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ditanya dengan apa yang dia perbuat, tapi merekalah manusia yang akan ditanya. Ya, jadi kita nggak bisa nanti menanyai Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kan kamu yang ciptakan saya, kok kamu tuntut saya?" Nggak bisa, tapi Allah nanti akan menanyai kita. Apa yang telah kamu perbuat fulan, ya itu. Bukan kita nanti yang menanyai Allah Subhanahu wa taala. Terbalik kan begitu. Nah, berarti apa? Itu merupakan bisikan syaitan. Tinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan bisikan itu.
Ya, jadi kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, maka justru kita diperintahkan untuk isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian sudah tinggalkan. Ya, kemudian kembali lagi kepada perintah Allah, apa itu? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sesungguhnya hal-hal yang seperti tadi, tuntutan-tuntutan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu mirip seperti apa? Seperti alasannya iblis. Apa kata iblis kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia salahkan Allah padahal yang kufur dia. Apa kata iblis? Fa bima akhwaitani. Ya, fa bima akhwaitani. Wahai Allah, disebabkan kau yang telah sesatkan saya. Loh, kok Allah yang dia salahkan? Ya, maka aku akan gelincirkan manusia, aku akan datangi dari depan mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Kan itu kan? Fa bima akhwaitani, kata syaitan, kata iblis waktu itu. Disebabkan kau yang telah sesatkan saya. Dia salahkan Allah. Ya, ini sama bisikan kita tadi. Itu memang tingkah laku syaitan itu. Iblis dan bala tentaranya. Jadi kita ingin dibisik-bisik supaya yang salah itu Allah. Saya kan gak pernah minta sama kamu, saya yang ciptakan, kamu ciptakan saya. Ini kan kayaknya apa? Nyalahkan, seperti nyalahkan Allah. Nah, itu sebenarnya merupakan metodenya iblis itu. Jadi jangan diikuti, tinggalkan. Ya, seperti itu. Jadi tinggalkan. Solusinya adalah ista'iz billah, ista'izu billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma intahu. Tinggalkan sudah. Ya, tinggalkan bisikan-bisikan itu, fokus kepada ibadah. Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang belum kita laksanakan. Dan kehidupan ini sesuatu yang hakiki, yang jelas kita dapati ada saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Kemana mereka? Kan itu ya, itu kan jadi pertanyaan. Maka iman kita yang menjawabnya. Kemana mereka saudara-saudara kita yang hidup bersama kita, bercanda bersama kita, makan bersama kita? Kemudian mereka nggak ada hari ini. Mereka sudah dalam tanah. Kemana mereka? Ya, kan itu ya, ke alam barzah, kepada fase kehidupan yang berikutnya. Lalu bagaimana kita? Nah, itu yang penting, persiapan kita. Kita siapkan itu. Kita nggak tahu nanti ke depan kita ini berapa jam lagi, berapa menit lagi, berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi ajal kita, nggak tahu. Kalau kita disibukkan dengan bisikan-bisikan syaitan ini, maka merugilah kita, habis waktu kita. Lebih baik lagi, lebih bagus waktu kita tersebut kita manfaatkan untuk ibadah, menguatkan iman daripada mengikuti bisikan-bisikan syaitan tadi. Tinggalkan itu. Itu tingkah laku syaitan. Syaitan berusaha mengajak manusia kepada kesesatan supaya dia punya teman di neraka. Supaya dia punya apa? Punya teman di neraka. Ya, jadi jangan ikuti syaitan. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Betul. Ya. Ai itu masuk kepada isim. Ya, masuk dia kepada asmaul istifham. Ada ai yang huruf tapi ai bukan ayyu ya. Ai tafsiriyah. Ai itu tadi ada banyak itu ya. Ai dengan sukun. Ini kok ayyu ditasydid. Ya, dia isim istifham. Cukup ya, insyaallah. Ya, mungkin kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.